وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam semoga tercurah limpah bagi dan serta keberkahan sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada pengikutnya yang semua termasuk kepada pengikutnya sampai akhir zaman ini. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan yang begitu banyak, baik itu yang besar maupun yang kecil, yang tentu kita tidak akan pernah bisa mengukur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah sanggup kalian untuk menghitung. Maka kita patut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur kita adalah dengan menjalankan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala setelah ibadah itu adalah berdoa, yaitu berilmu. Menuntut ilmu akan menjadi Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu merupakan jalan pintas untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwan fillah, azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pekan lalu kita sudah masuk sedikit kepada pembahasan utama daripada kita Thalathatul Usul ataupun al-usul ats-tsalatsah, 3 dasar pokok. Dan kita sudah masuk kepada matn yang merupakan matn yang sangat urgen yang akan kita bahas. Dan insya Allah kita akan bawakan hadis lengkapnya, hadis yang berkaitan dengan fitnah kubur yang pernah kita bahas di sesi pertama ataupun kedua. Namun itu dibahas dengan singkat luar biasa. Maka kita akan bacakan terlebih dahulu pada sesi ini hadis lengkap daripada hadis Al-Bara bin Azib, seorang sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis tentang fitnah kubur. Jadi fitnah kubur ini berulang. Walaupun ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwasanya fitnah kubur tidak ada, namun Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya fitnah kubur itu ada. Dengan banyak dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan bacakan salah satu daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya diceritakan ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan khalifah ketiga. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan khalifah ketiga setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ketika melewati kuburan ataupun makam, beliau senantiasa menangis. Apa gerangan yang membuat beliau itu menangis ketika melewati kuburan? Jadi suatu hari ada seorang yang bertanya, "Tadakar al-jannah wal nar, wa tadki min hada?" Jadi ada seorang yang menanyakan kepada Utsman bin Affan, tatkala masuk ke dalam neraka, engkau tidak menangis. Mengapa engkau menangis ketika melihat kuburan atau makam? Maka Utsman pun menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalul manazil al-akhirah." Bahwasanya
kubur ataupun kuburan ataupun fitnah kubur ataupun alam kubur itu adalah merupakan salah satu ataupun awal dari perjalanan akhirat seorang hamba. Fa'inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Barang siapa yang masuk ke dalam transit masuk ke dalam alam kubur, kemudian dia mendapatkan kemudahan di dalam alam kubur itu, maka setelahnya akan begitu. Pekan lalu kita sudah bahas tentang kehidupan manusia dari jani sampai nanti proses yang akhir ke surga atau ke neraka. Ada orang yang mendapatkan kesulitan dalam alam kubur, wa idlam yanjubiku fama ba'dahu asyaddan. Orang yang masuk ke dalam alam kubur mendapatkan kesusahan berat luar biasa, serang luar biasa, maka setelahnya perjalanan akan menjadi lebih sedikit. Ma'udillah. Lantas bagaimana bisa tentang seorang hamba ini? Menurut hadis Al-Qasim Aziz, bahwasanya suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar. Sesampai di pekuburan atau makam yang lahat masih digali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduk menanti dan kami juga duduk terdiam di sekitar kuburan tersebut, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang tinggal. Rasulullah SAW memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah, lalu dia mengangkat kepalanya seraya bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari azab kubur. Bahkan dalam riwayat istighfarillah, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perlindungan dari azab kubur. Beliau ulangi perkara ini 2-3 kali. Kemudian beliau SAW bersabda, seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat di sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka sekarang. Secara singkat kata, mereka membawa kain kafan dan wangian dari surga, lalu duduk di sekeliling bukit tersebut sejauh mata pandang. Setelah itu turunlah malaikat mencabut nyawa dan mengambil posisi dari alat kepala kulit tersebut. Malaikat mencabut nyawa itu berkata, wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk menjemput ridwan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh seorang wanita seperti asalnya air yang mengalir dari mulut sebuah bukit atau bukit. Kalau ditumpahkan air, maka mudah air akan keluar. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah. Lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wangian darinya pula hingga terciumlah bau harum seharum wangian yang paling berlimpah. Kemudian nyawa yang telah dikatakan itu diangkat ke langit. Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, nyawa siapa yang orang mulia ini? Ini adalah nyawa fulan bin fulan. Jawab para malaikat yang awalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sampainya di langit dunia, mereka meminta izin untuk memasukinya. Belum diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh malaikat yang di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya. Karena langit kita ketahui ada beberapa lapisan, bahkan bumi pun ada beberapa lapisan, ada 7 lapisan. Bumi juga ada 7 lapisan ke bawah. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tulislah nama hambaku dalam kitab ini, lalu kemudian kembalilah dia ke jasadnya di bumi, karena darinya aku ciptakan mereka manusia dan kepadanya aku akan kembalikan, serta darinya mereka akan kubangkitkan. Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya ke dunia. Lantas datanglah 2 orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk ketika orang itu didudukkan. Mereka berdua bertanya, para malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu?
Wa madinuka, apa agama? Agama. Wa manadiuka, dan siapa nabi yang diutus kepada. Ini tiga pertanyaan yang ditanyakan adalah dengan tangan kubur. Kemudian ketika mereka orang-orang mungkin menjawabnya dengan jawaban yang benar, dan kemudian orang kafir menjawab jawaban yang salah, mereka mengatakan orang kita tadi, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Orang mungkin ketika ditanyakan mana buka, Rabbi Allah, Rabbi adalah Allah. Wa madinuka, apa agama ini al-Islam, adalah Islam. Wa madinuka, siapa Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ya seperti itulah prosesnya, dan ketika ditanyakan dari mana kau tahu, tanya kedua mereka tersebut, maka orang itu menjawab, aku membaca Al-Quran dan aku mengimaninya dan mempercayainya. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru jawaban apa benar. Maka apakahlah surga baginya, berikanlah dia pakaian darinya, lalu bukakan Nabi itu ke arahnya. Maka menghembuskan angin segar dan baru luar biasa di surga, lalu kemudian diluaskan sepanjang mana-mana. Itu untuk orang-orang yang beriman. Ada orang-orang kafir, maka sebaliknya datang kepada orang tersebut dua malaikat didudukkan, kemudian ditanya, tidak bisa menjawab, kemudian diangkat rohnya ke langit, ditulis namanya dan sebagainya, dikembalikan ke bumi, rohnya dikembalikan ke jasadnya, kemudian ketika tadi tidak bisa menjawab, maka dipukulkan besi, dipukul dengan besi. Dan mana besi itu ketika dipukulkan kepada gunung tersebut akan hancur, maka orang tersebut dihancurkan dengan roh dan jasadnya. Walaupun ulama berbeda pendapat, apakah ketika ditanya itu rohnya saja ataupun jasadnya saja, ya ulama berbeda pendapat. Namun Syekh Ibnu Qayyim murid Syekh sebutkannya mengatakan yang ditanya adalah kedua-duanya, roh dan juga jasadnya. Jadi itu secara singkat, karena kalau kita baca semua ya akan waktunya. Jadi pembicaraan asal Allah yang maka kita kembali ya terkait benarnya fitnah kubur. Jadi kita kembali bahwasanya fitnah kubur adalah pertanyaan dua malaikat kepada seorang hamba yang sudah meninggal. Siapa yang menanyakan? Ada malaikat nakir dan al-munkar. Al-munkar wa nakir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tidak akan ditanya dalam fitnah kubur ini itu 4 orang. Siapa saja mereka ya? Yang pertama orang yang mati syahid. Yang pertama siapa? Orang yang mati syahid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Baru ini yuftuna fi kuburihim bila syahid." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bila raqat as-sujud ala rasulillah." Ketika para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa seluruh kaum ini itu ditanya dalam kubur, diberikan fitnah, yang pertanyaan dari dua malaikat, sementara ya, orang yang mati syahid, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian mati syahid, mereka tidak ditanya dengan soal dari dua malaikat tersebut." Maka Rasulullah SAW menjawab, cukup bagi orang yang mati syahid ya, itu ya, mereka melihat tajamnya pada ketika mereka berperang. Subhanallah. Maka yang merupakan keringanan bagi orang-orang yang mati syahid di dalam Allah Subhanahu wa taala, mati ya, mati dalam kondisinya benar di dalam Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak akan ditanya juga oleh kedua malaikat di dalam alam kubur adalah seseorang yang gugur ya, ketika menjaga negara Islam. Disebutnya murabit ya, dari fi'il murabata, murabit itu murabata, orang yang menjaga ya. Contoh di Mesir, di ujung Mesir ada ya, tentara ada yang menjaga negara mereka dalam Mesir. Jadi serangan orang-orang kafir, serangan orang-orang yang muslim atau muslim. Ketika mereka terbunuh karena menjaga negaranya, maka mereka dari kategori itu adalah syahid juga.
menjaga negaranya, negara Islamnya dari orang-orang kafir, itu menjaga tiap malam dan juga pagi ataupun sehari semalam itu lebih baik dan lebih afdal daripada orang yang berpuasa selama 1 bulan, bahkan puasa sampai tiap bulan semalam. Jadi orang yang menjaga negaranya daripada orang kafir itu lebih baik daripada orang yang berpuasa selama 1 bulan dengan menjalankan qiyam lail. Wa ibada jauh alaihi amal ada di kana yang malu. Kalau dia meninggal amalnya terus dia berjalan, amalnya terus berjalan mengalir kepadanya. Wa amina al-fatah dan akan terpekak terkafar daripada apa? Fitnah kubur. Jadi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua murabit orang yang menjaga negara Islam. Kemudian yang ketiga, seseorang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man min muslimin yamutu yawmal Jum'ah aw lailatul Jum'ah illa waqa'a Allah Subhanahu wa ta'ala min fitnatil qabr." Tidaklah seorang mukmin yang meninggal pada hari Jumat ataupun malam Jumat kecuali Allah akan lindunginya, jagain daripada fitnah kubur. Dan yang keempat, seorang yang meninggal karena perutnya sakit, yang meninggal karena perutnya sakit perut, sakit mah semua yang berkaitan dengan kondisi perutnya yang menyebabkan dia meninggal, maka dia masuk dalam kategori pidana dalam kubur. Dan ini apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yaqtuhu wa tuhu pada di'adzab fi qabri." Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya sendiri karena sakit maka tidak akan diadab di dalam kubur. Itu berkaitan dengan upah yang tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Dan termasuk yang meninggal ini adalah kemudian tertimbun keruntuhan bangunan, mereka kan masuk kategori apa? Meninggal di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwanillah rahimahullah wa iyyakum, kembali kepada tentang fitnah kubur ini hak atau benar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya." Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang-orang beriman itu Allah kuatkan. Allah kuatkan dengan al-qawli tsabit. Apa itu qawli tsabit? Dengan perkataan la ilaha illallah. Dengan perkataan la ilaha illallah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Baik ketika di dunia maupun di akhirat. Di dunia ketika dia bersyahadat, maka dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan syahadat. Di akhirat ketika dia dalam kubur, dia ditanya oleh malaikat tadi, maka dia menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Maka ditunjukkan tentang adanya fitnah. Itu dari Al-Quran. Juga dalam ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman, "Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab annahu yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu wa tadkhulu ala fir'auna ashadda 'adzab." Ini ayat berbicara tentang Fir'aun dan juga tentara yang mana mereka sampai saat ini diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kondisinya pagi ataupun petang, mereka diberikan apa? Api naudzubillah Tuhan, naudzubillah. Jadi api diberikan kepada mereka baik pagi maupun sore. Dan nanti di akhir hari kiamat Allah mengatakan, "Fi'u ala Fir'aun asyadda 'adzab." Masukkanlah Fir'aun dan tentara mereka di adab yang sangat pedih. Ini menunjukkan tentang al-basa, bahwasanya fitnah kubur itu bukan berarti dalam kubur berarti orang yang hidup di kubur aja, yang dimasukkan ke dalam kubur aja, tapi ada di alam basa. Yang maksudnya alam basa adalah mereka yang tergelar Fir'aun, kemudian mereka
ada jasad dan sebagainya, maka mereka masuk dalam neraka. Dan di sini dikatakan bahwa Fir'aun yang sedang disiksa di alam neraka. Itu dari ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melewati kuburan, kemudian mengatakan inna huma la yu'adzab. Dua kuburan ini sedang diadab. Inna huma la yu'adzab wa la yu'adzab fi kabir amma ahaduhuma kana yamshi binamimah. Wa amma karena banyak seperti yang mengganggu. Ada dua kuburan yang satunya karena tidak bisa menjaga air kencingnya. Kalau kencing masih ada air yang mengalir, tidak diambil dengan bersih, tidak dibersihkan dengan baik, bahkan kalau mungkin masih ada najis, maka kita diperintahkan untuk membersihkan air kencing dengan bersih. Kemudian juga yang satu lagi yang ada karena yang namimah, sering kita jauhkan dari kita dari pengaruh domba, riba, namimah, ngomongin orang lain, dijauhkan dari orang lain, kita jauhkan dari hal tersebut. Jadi kalau kurang tadi bisnis sampai Nabi SAW mengambil sebuah dana, kemudian ditaruh kurma itu, kemudian dikatakan semoga bisa memberikan keringanan bagi adat kubur. Maka itu khusus Nabi SAW tidak bisa dilakukan oleh kaum muslim. Itu tentang isbat fitnah kubur, adanya fitnah kubur. Kemudian dikatakan apakah fitnah kubur itu akan terus berlanjut ataupun nanti akan berhenti? Maka dikatakan oleh Al-Allamah Ad-Dabir itu dia mengatakan ada isna, ya, ada kubur ada dua. Yang pertama ada terus berlanjut, tidak akan pernah berhenti. Dan ini untuk orang-orang kafir dan juga para musuh sebagian pelaku maksiat dari kaum muslimin, tapi maksiatnya terus menerus. Maksiatnya dilakukan terus menerus. Kemudian yang kedua, yang pertama kali terus menerus adanya, yang kedua untuk kotek, yaitu akan berakhir. Ini untuk orang-orang muslim yang melakukan kemaksiatan, namun maksiatnya masih dalam tingkat yang kecil, yang biasa, ataupun yang sederhana. Maka ini akan ada dua kategori. Yang pertama disebabkan doa keluarganya, orang-orang muslim mendoakan ya Allah berikan ampunan kepada ahli ini, maka seketika itu Allah berkata mengampuninya akan diingatkan akan kubur. Ataupun sedekah yang dilakukan untuk ahlinya, keluarganya yang melakukan sedekah diniatkan untuk siapa? Untuk semuanya. Maka Allah mengingatkan daripada akan kubur. Itu bisa terjadi. Yang kedua, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwasanya Allah syadidul iqab. Allah keras banyak adabnya. Di sisi lain Allah memiliki rahmat yang luar biasa. Maka seseorang yang masuk ke dalam kubur, ketika Allah berkata mengampuni akan diingatkan adab kubur. Kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya. Di sini dikatakan faidati neraka manusul falatan. Jika dikatakan kepada apa sih tiga landasan utama, dan di sini luar biasa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau selalu mengajak pembicara untuk berinteraksi. Jadi beliau berlangsung tiga landasan utama ini. Ya, tapi apa beliau apa sih? Itu kan berarti kita diajak untuk berpikir, kita diajak untuk berpikir, dan ini akan menimbulkan dua hal. Pertama, tasyrifun lidin, kita akan langsung berpikir begini, seperti ini. Yang kedua akan menyebabkan tawdih al-ibarat, akan menjelaskan ibarat ataupun kalimat-kalimat yang tidak jelas. Tiga landasan yang wajib bagi
hadis. Maka ini pernah kita bahas di perkataan awal dulunya, di perkataan dulu, bahwa seseorang mengetahui Allah dengan apa? Membaca kitab-kitab. Dan kita biasa sangat berikut Rasulullah SAW yang kita membaca apa? Al-Quran. Bagaimana sifat-sifat Allah? Bagaimana asma-asma Allah? Semua yang kita ketahui dalam Al-Quran. Jadi bahkan istri-istri sifat Allah lagi Rasulullah. Kemudian dari sini dijelaskan oleh Syekh ya, bahwasanya mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi dengan 3 sebab. Yang pertama, an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi azza wa jalla. Yaitu senantiasa bertafakkur, tadabbur, berpikir, kita menggunakan akal kita tentang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Orang yang mau berpikir tentang apa alam jagat raya ini, itu semua tidak disingkatkan kecuali ada penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, an-nazar fi ayatihi syar'iyyah wa hiya. Yang kedua, selain melihat ya, dalam alam jagat raya ini, kita melihat dalam wahyu yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu azza wa jalla fi qalbil mu'min min ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala hatta ka'annahu yara bil 'ain. Yang ketiga adalah seorang hamba yang derajatnya sudah masuk ke dalam kategori yang ketiga yaitu ihsan. Maka ia ibadah ya, dilakukan dengan khusyuk, seakan-akan dia ibadah apa? Dia melihat langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada Islam, ada Muslim, di atasnya ada mukmin, kemudian ada muhsin, kemudian ada muhsin. Ikhwan fillah, azza wa jalla. Kemudian dikatakan oleh Syekh, "Fa-idza qila laka man rabbuka." Jika dikatakan kepada man rabbuka siapa? Siapa? Faqul rabbi Allahu alladzi rabbani. Katakanlah Allah yang mentarbiyahku. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyahku. Wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi. Dan Rabb yang mentarbiyah seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita dari tadinya apa? Tidak ada, dilahirkanlah kita ke alam dunia. Jadi itu pun atas dasar sampai kita pada saat ini dan sampai kita nanti diwafatkan, semua itu tentu apa? Atas didikan saja Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita agar kita sadar. Kemudian wa huwa ma'budi laisa li ma'budin siwahu. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan dan tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wasai segala puji bagi Allah, Rabb semesta. Wa kullu ma siwa Allah ta'ala. Selain daripada Allah disebutnya alam. Ya, alam antum alamin, ya, antum alam, semua kita diciptakan oleh Allah disebutnya al-alam. Al-alam. Seluruh makhluk Allah SWT disebut al-alam. Maka Alhamdulillahirabbil alamin. Alam jamaknya alamun atau alamin. Yang berbahasa Arab alamun jamaknya alamun wa alamin. Bismillah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa ana wahidun min dzalika alam, dan aku juga adalah salah satu daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qila laka bima arafta rabbaka. Jika dikatakan kepada bagaimana engkau mengetahui Allah, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi,
lagi Allah ciptakan langit ini dengan 7 lapis ya. Wal ardu asar, dan bumi dengan 7 lapisnya juga. Wa ma fihinna, dan apa yang ada ataupun siapa yang ada di antara keduanya. Ada makhluk hidup, manusia, ada hewan, ada anak jin dan sebagainya. Ini semua Allah ciptakan. Wa ma bainahuma, ada di antara dan di antara keduanya. Baik dari gunung yang Allah ciptakan juga dan hal-hal itu. Maka ya kemudian beliau menambahkan dengan dalil wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari kata Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam, matahari dan bulan, janganlah engkau sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada pencipta daripada matahari dan bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatalillah, yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, tentu dari antara tanda disebutkan tadi, ya ada lail, ada nahar, ada malam, ada siang. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan malam untuk apa? Untuk istirahat. Allah Subhanahu wa taala jadikan siang untuk mencari apa? Ma'asyah. Ketika seseorang mengganti daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dia bekerja di apa? Malam. Kemudian dia istirahatnya siang, maka akan menjadi kacau. Biasanya mama dia yang kerjanya mungkin menjaga ya, sebagai penjaga. Kadang ya siang ini disuruhkan kalau bahasa, karena saking apa ya, capek ya bekerja di malam. Karena yang berubah konsep daripada hidup yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang istirahat disebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan juga siang untuk mencari rezeki. Ikhwatalillah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat juga terbagi dua. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada juga wahyu, ada juga wahyu. Bahkan dikatakan oleh seorang penyair, "Fa ya ajaban kaifa yusal ilahu an kaifa yaj'alul jahil." Sungguh luar biasa mengherankan bagaimana seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bermaksiat kepada Allah, ada orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, siapa? Ateis. Wa fi kulli syai'in lahu ayat. Padahal setiap sesuatu itu ada tanda bersama Allah. Kita keluar dari rumah, kita melihat apa? Hewannya banyak rumpanya dan sebagainya, itu merupakan tanda kebesaran Allah. Kita keluar ya, pagi hari pulang kerja, jadi malam hari itu semua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala annahu wa fi kulli syai'in lahu ayat, tadullu ala annahu wahid. Setiap sesuatu itu ada ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah, yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Esa, bahwasanya Allah Maha Esa. Faya ajaban kaifa yusal ilahu am kaifa yadhhabu al-jahil wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Kemudian terkait asyams, matahari, Allah Ta'ala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz alim. Dan matahari ya, sudah Allah, matahari berjalan ya, tentu ya, dalam proses, dalam putarannya. Dari kata taqdirul aziz alim itu merupakan apa? Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Maha mengetahui. Kemudian juga tentang bulan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal-urjunil qadim. Bahwasanya bulan telah Allah posisikan juga. Ketika awal bulan sangat kecil, mungkin enggak sampai setengah, kecil banget. Makanya dalam bahasa Arab ada al-urjun, al-qadim. Al-urjun itu pelepah kurma yang sudah tua. Kalau pelepah kurma yang masih muda, masih mulus ya, seperti mungkin pohon kelapa yang ada di Indonesia juga kan mulus, masih tua dan sebagainya. Ketika sudah tua, pelepah kurma
akhir nanti akan kembali kecil, akan kembali kecil. Itu adalah makna dari al-wujud al-khaliq dan Tuhan yang sudah ada. Itu terlihat azan yang terlalu yang intinya bahasa kita pada hari ini yang berkaitan dengan tiga dasar pokok yang akan ditanyakan seorang mukmin itu adalah di dalam kubur. Dan dikatakan di awal tadi yang akan ditanya adalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ulama. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya yang ditanya cuma dua, yaitu mukmin dan munafik, orang mukmin dan munafik. Karena orang mereka ketika di dunia itu mengakui siapa Rasul agama Islam. Namun ketika di akhirat dapat perbedaan umur itu tidak akan ada yang bisa menjawab dengan apa mau orang munafik itu selalu ikut sholat kemudian di belakang mereka melakukan sesuatu itu mereka berdoa sendiri. Kemudian mereka hafal tentang siapa Allah, siapa Nabi, siapa apa yang Islam. Namun di akhirat mereka tidak akan bisa menjawab. Akan disebut hanya apa? Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Kemudian pendapat kedua dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan yang ditanya tiga, yaitu mukmin, munafik dan orang kafir. Kalau pertama tadi mukmin dan munafik, orang kafirnya langsung diadab, tidak perlu ditanya, langsung diadab. Bahkan pendapat kedua dari Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada tiga, yaitu mukmin, munafik dan kafir. Kenapa masih berbeda pendapat? Karena ada hadis-hadisnya yang didapat itu berbeda-beda. Hadis Rasulullah bin Aziz menyebutkan hanya dua, hadis lain menyebutkan ada tiga dan sebagainya. Kita sebutkan Allah Taala mudah-mudahan sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa kita amalkan dalam keseharian kita.